mereka hari ini kan bahasa Inggris sama sejarah Indonesia sesi 2. Nah, nanti Ceng sejarah duluan, baru Inggris terakhir sesi 3. Di sini yang kita Ya, sejarahnya ke atas, Inggrisnya bawah. Inggrisnya biar nggak semua. Udah diinfokan sama gurunya kan? Ya, kasih wis. Nah, nanti dengarkan dulu. Kan hari ini PKN, baru English, baru sejarah kan? Nah, terakhir nanti peminatan ya kan? Nah, jadi sesi kedua itu nanti bukan English, tapi itu sejarah Indonesia. Nah, nanti sesi 3 itu English, ya? Oke ya? Nah, sekali lagi ya, sesi 2 nanti sejarah. Oke, sesi ketiganya itu English. Jadi Ceng dia. Jadi Englishnya itu sesi 3. Nah, sesi 2 sejarah Indonesia. Baru nanti sesi keempat itu peminatan. Oke ya, bisa dipahami ya. Itu aja sih, hari ini mata pelajaran tetap, cuma Ceng dia ya. Oke. Nah, sudah. Dengarkan absennya. Agus. Jadi tidak ada terjemahan langsung dia, apa terjemahannya. Nah, jadi ada beberapa cara yang perlu kita pakai untuk membuat kata mukanya itu dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi ada beberapa ketentuan yang perlu kita ingat untuk membentuk kata mukanya itu. Nah, pertama, kalimat itu terbagi dua, satu yang namanya statement, pernyataan, kemudian satu namanya teks atau ekor kalimat atau meletakkan bukannya itu. Jadi statement, kalau nanti kalimat pernyataan itu adalah positif, maka untuk teksnya itu kita pakai negatif. Nah, misalnya, you are a student. Di sana ada kata dan auxiliary-nya are. You are a student. Nanti kalau kita mau Udah bagus jaringannya. maka are-nya itu udah bagus jaringannya. Agus. Aling, mana Aling? Berarti kalau negatifnya are not. Aling. Baru dikembalikan ada Aling. Aling. Mana? Oke, Anissa. Jadi kalau ada auxiliary dalam kalimat Aurelia, maka auxiliary itu yang kita pakai. Elisa, Francisca, Gabriel, Miracle, Naomi, Eka, Nafis, Claudia, Dias. Mana Dias? Di sana ada auxiliary s. Tetapi harus disingkat s jadinya. Setelah itu baru kembali ke si-nya itu, subjeknya itu. Maka dia sudah pergi ke sekolah. Maka Inggrisnya she has gone to school, hasn't she? Jadi hasn't she dia. Nah, jadi di situ kalau kalimatnya positif, maka untuk teksnya negatif. Kalau nanti dalam simple present dan past tense itu kan dalam kalimat positifnya tidak ada auxiliary-nya. Nah, misalnya mereka mengerti pelajaran itu. They understand the lesson. Nah, di sana kan nggak ada auxiliary-nya. Nah, tetapi untuk ini kita harus mengingat auxiliary untuk simple present. Untuk simple present adalah kata bentuknya atau auxiliary-nya adalah do atau does. Maka untuk they dipakai do. Jadi kalau negatifnya kan jadi do not, tapi disingkat don't. Maka nanti untuk kalimat itu they don't understand the lesson. Don't they? Nah, itu bukannya. Don't they? Kan? Nah, bagus. Jaringan. Kalau kalimatnya itu negatif, Ayu, maka teksnya itu Ayu,
Evan, Nah, positif. Jadi kebalikan dia. Tiara, Contoh mana kalimat Tiara? negatif. Misalnya, Tiara, she is mana not Tiara? sick. Dia bukan tidak Tiara, sakit. He is Lionel, not sick. Atau she isn't sick. Akmal, Oke, itu kan kalimat negatif. Maka nanti Rahmatika. kalau kita membuat bukannya itu, Oke. nah, Deh, kembali tes. kita menggunakan auxiliary Udah, tapi kalimat aktifkan positif. kameranya ya. Jadi is not. Jaringan inilah. Jadi kalau dia tidak sakit, maka bisa she isn't sick. Isi. Nah, jadi hanya isi aja dipakai ya. Kalau negatif lebih mudah karena kalimat negatif itu sudah ada di sana kata bantunya atau auxiliary-nya. Tinggal gantikan saja auxiliary-nya itu menjadi positif itu saja kalau negatif. Karena itu selalu menggunakan auxiliary dalam negatif. Misalnya, Anto tidak datang hari ini, kan? Nah, misalnya kalau gitu kan, di sini present, berarti Anto doesn't come today. Kan gitu. Oke, Anto doesn't come today. Maka di sana doesn't negatif. Maka itu nanti yang akan kita ganti ke positif. Berarti jadi does. Kemudian Anto itu harus di subjek daripada teks itu, atau kalimatnya itu harus selalu kata ganti. Maka Anto itu sama dengan he. Jadi kalau misalnya Anto tidak datang hari ini, maka Inggrisnya Anto doesn't come today. That's it. Nah, jadi positif dia karena Anto doesn't. Negatif dia. Oke, jadi kalau negatif statementnya Halo. Nah, nggak bagus jaringan Miss, ya. Kadang hidup, kadang hilang. Oke. Nah, udah selesai pembelajarannya. Halo. Kalimat simple present dan past tense tidak ada auxiliary-nya dalam kalimat positif. Maka hanya yang Halo dua aja sebenarnya. semuanya. Contoh yang past tense misalnya, Ibu bisa kalian dengar? Bisa. Ibu pergi ke pasar tadi pagi. Iya, Agus sudah dipanggil tadi, sudah dipanggil. Nah, aktifkan kameranya semua dulu. Ini nggak bagus jaringan di sini. Kadang-kadang hilang, kadang ini. Oke. Aktifkan semua kameranya. Udah? Oke, aktifkan kameranya. Udah, jadi pelajaran kita hari ini PKN. PKN, ambil buku PPKN. Nah, jadi kemarin itu kan ada yang menyebutkan pasal-pasal. Nah, nanti di terakhir itu kita suruh menyebutkannya. Sekarang dulu kita melanjutkan materi kita. Kalau kemarin masih otonom daerah, ya, otonom daerah, nilai dimensi dan prinsip otonom daerah Indonesia. Jadi kemarin kita bahas itu tentang dimensi otonom daerah, ada dimensi politik, administratif, baru prinsipnya. Nah, sekarang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Halaman 165. Halaman 165. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kedudukan dan peran pemerintah pusat. Oke. Itu. Di sebelahnya di situ ada exploit. Udah, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nanti pasal-pasalnya selesai Miss jelaskan, baru Miss ingatkan lagi pasal yang kemarin itu, ya. Yang sudah selesai menyebutkan pasal itu kemarin Gaby, Eka, Elisa, Hafiz, ya. Nah, jadi yang lainnya nanti belum. Oke. Nah, sekarang kedudukan dan peran pemerintah pusat. Nah, jadi kalau kemarin itu kan daerah, sekarang pemerintah pusat. Nah, kalau daerah kemarin itu sistemnya otonom daerah, pemerintah daerah, sekarang adalah pemerintah pusat. Karena di dalam suatu negara itu pastikan ada dua pembagian, ada untuk pemerintah daerah, ada pemerintah untuk pusat. Ya, nah, pusat. Jadi sekarang masuk ke pemerintah, ya, pemerintah pusat. Nah, jadi di sini sebelum kita sampai pada kedudukannya, kita juga harus tahu, ya,
yang menjadi pemimpin pemerintahan kita itu presiden, ya, dan dibantu oleh menteri-menteri dan wakil presiden. Ya. Jadi sekali lagi saya jelaskan sebagai kepala pemerintahan kita itu presiden, ya. Nah, presiden dan dibantu oleh menteri-menteri dan wakil presiden itu. Nah, di mana didasarkan ini semua? Kenapa harus ada pemerintah pusat? Yaitu pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Ya. Jadi setiap kalau di PPKN ini setelah saya baca-baca ya, walaupun penjurusan MIS, segala sesuatu itu bentuk atau kelompok atau lembaga atau instansi atau nama daerah harus didasarkan dengan undang-undang. Misalkan ya, kita yang kelas 10 ini kita mau bentuk satu organisasi, ya organisasi. Tapi pada saat kita membentuk organisasi itu ada dasarnya, dibentuk dengan berdasarkan undang-undang. Nah, itu maksudnya. Jadi setiap ada bentuk atau lembaga atau organisasi didasarkan dengan undang-undang. Nah, khusus untuk pemerintah otonom kemarin, ada juga itu diatur di undang-undang nomor berapa gitu ya. Tapi ini pemerintah pusat. Nah, jadi kamu ingat undang-undang nomor 23 tahun 2014. Ya, isinya apa? Dijelaskan di situ ada desentralisasi, ada dekonsentrasi, ya, dan ada tugas pembantuan, ya, pembantuan. Nah, yang dibahas dengan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah, ya, oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan otonom yang mengacu pada prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah berdasarkan otonom daerah. Jadi penyerahan urusan artinya apa yang menjadi wewenang daerah itu ya diberikan kebebasan kepada daerah yang untuk mengaturnya sendiri. Nah, itu namanya desentralisasi. Jadi pemerintah itu memberikan sepenuhnya kepada daerah. Ya, kepada daerah silakan atur sendirilah. Sistemnya bagaimana tentang bidang apa, bidang pendidikan silakan atur sendiri. Tetapi harus berpatokan dengan undang-undang yang telah ditentukan. Nah, jadi bukan mereka lagi yang mengatur. Nah, itu desentralisasi. Itu yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Nah, jadi bidang-bidangnya mulai dari bidang pendidikan tadi itu, mulai dari bidang politik, ya pertahanan keamanan, ekonomi dan segala macamnya, ya silakan atur sendiri. Ya. Nah, jadi itu namanya desentralisasi, menyerahkan semua urusan itu, biarlah diatur dengan urusan daerah. Ya, jadi bukan dalam arti sih dia lepas tangan, bukan, tetapi tetap diawasi, ya tetap diawasi, cuma untuk melakukan, untuk mengawasi, untuk segala macamnya melaksanakan mereka, ya itu namanya istilahnya desentralisasi. Oke, baru dekonsentrasi. Nah, ini pelimpahan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur. Nah, ini pembagian wewenang, ya pembagian bagian maksudnya ini bagian daerah mana, bagian pusat mana. Kalau bagian daerah yang ngatur itu gubernur, wali kota, ya, bupati. Nah, itu yang mengatur itu. Nah, dibagi-bagi. Misalkan ya, di daerah itu dia membutuhkan sumber daya manusia, ya, sumber daya manusia yang sudah tamat misalkan S1, ya, S1, nah, ditempatkan di dunia pendidikan misalkan guru. Nah, jadi memilih itu siapa orangnya itu urusan daerah, urusan bupati, urusan wali kota, urusan gubernur. Tetapi untuk memberikan SK-nya itu, surat keputusannya bahwa itu diangkat, ya baru pusat. Nah, yang memilih misalkan dia, ini dibuka lowongan pekerjaan, diterima ini sudah S1. Nah, datang semua orang untuk melamar. Yang menentukan ketentuan persyaratan segala macam itu urusan daerah. Tapi untuk menentukan hasilnya nanti supaya disahkan lagi itu dari pusat.
Jadi ada bagian-bagian khusus daerah ini, bagian untuk pemerintah pusat ini. Nah, itu namanya dekonsentrasi. Konsentrasi. Nah, sama kalau di kelas kita ya, di kelas kita ibaratnya ini misalnya jadi apa? Jadi wali kelas ya. Nah, anggaplah saya ini kan bagian dari pemerintah pusat. Nah, sementara di kelas itu otonom ya, otonom daerah. Nah, jadi karena sistemnya mengatur sendiri, ya ketua kelas, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dialah ada bagian dia mengatur untuk kelas. Nah, bagian saya berarti saya mengawasi. Ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, tanggung jawab saya itu saya mempertanggungjawabkan kepada pemimpin saya. Nah, seperti itu. Nah, jadi ada pelimpahan, ya pelimpahan. Nah, kalau dulu tidak ada dikonsentrasi, semuanya dari pusat semuanya. Semua dari pusat. Ya, tanpa hal sekecil pun itu dari pusat semua ditunjuk dari pusat. Ya. Nah, jadi seakan-akan pemimpin daerah itu seperti bupati, wali kota, ya gubernur, dia cuma ditempatkan sebagai pemimpin saja, dan tidak ada tanggung jawabnya dan wewenangnya dalam daerahnya itu. Nah, itu namanya dekonsentrasi. Nah, baru yang ketiga yaitu tugas pembantuan. Nah, penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota, melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan. Nah, ini ada saling penugasan ya. Nah, dibagi-bagi istilah kalau apa ini pembagian tugas. Ya, pembagian tugas. Nah, pembagian tugas misalkan tugas wali kota apa, tugas bupati apa ya, tugas untuk gubernur apa ya, tugas presiden apa. Berarti kalau kita ambil dari yang besarnya berarti presiden dulu. Iya kan? Presiden dulu, baru gubernur, ya, wali kota, ya, baru ini bupati, ya. Nah, paling kecilnya lagi setelah bupati, camat. Nah, paling kecil lagi camat, ya, lurah, ya kan, lurah. Tahu camat kalau lurah, ya, sampai ke bagian-bagiannya. Jadi masing-masing memiliki tugas. Nah, ada pembagian tugas ini, tugas ini. Jadi dibagi-bagi, itu namanya tugas pembantuan. Nah, kalau tidak ada seperti itu kacau, ya. Nah, sama dengan di kelas kita ini kan, satu yang siapa yang di atasnya ya, wali kelas. Nah, tugas sekretaris itu bagian tentang administrasi gitu ya. Misalkan mencatat siapa yang urusan tentang kelas, kalau PTM nanti ya dia yang ngurus, misalkan mata pelajaran apa yang masuk sekarang, siapa yang hadir dan tidak hadir. Nah, itu tugas dia. Bagian mengurus-ngurus itu dia. Kalau masalah keuangan, bendahara. Kalau masalah tanggung jawab penuh keamanan di kelas itu dan bagaimana sekali situasi kelas, berarti ketua kelas. Jadi ada tugasnya masing-masing, ya. Nah, jadi ini yang diatur di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Nah, kemudian fungsi pemerintahan. Nah, fungsinya ada tiga. Ya, ada tiga. Makanya biasanya orang yang bekerja di pemerintahan ini sombong. Karena itu kan kenapa dia sombong? Dia tidak tahu apa fungsinya. Nah, ini kita belajar PK ini harus tahu fungsinya ini apa. Nah, sebelum bisa masuk ke sini tadi bisa baca-baca, ternyata yang camat, yang bupati, wali kota itu hanya ini fungsinya. Ya, apa fungsinya pertama? Pelayanan. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa yang pelayanan? Nah, kenapa yang duduk di jabatan pemerintahan sekarang tidak menganggap dia itu kan fungsinya hanya sebagai pelayan? Pelayan itu kan melayani, ya, bukan sombong. Nah, bukan menganggarkan saya ini sudah hebat kerja di struktural pemerintahan. Nah, jadi di situ kita tahu, Nah, jadi kita tahu di sini, ya, kita tahu di sini. Artinya
Apa fungsi pelayanan? Fungsi pelayanannya adalah berhubung dengan unit organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Artinya fungsi utamanya memberikan pelayanan yang baik ya secara langsung kepada masyarakat. Nah, jadi semua yang namanya instansi pemerintahan ya yang kerja, semua orang yang kerja di instansi pemerintahan, di instansi untuk pemerintahan harus tahu fungsinya adalah pelayanan, melayani masyarakat, keluhan masyarakat, termasuk di kantor-kantor mana itu, kantor untuk dinas pendidikan, ya perhubungan dan segala macamnya itu, ya harus tahu orang yang kerja di situ harus tahu dia fungsinya adalah hanya sebagai pelayan, ya. Oke. Kemudian fungsi yang kedua, pembangun berhubungan dengan unit organisasi, pemerintah menjalankan salah satu bidang tentu sektor pembangunnya. Harus tahu dia itu fungsinya pembangunan, ya pembangunan. Artinya bukan kalau sudah masuk ke pembangunan ini, ya dia harus lebih berpihak ya pada pemerintahan, namun dia harus menghargai dan memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat. Dan kemudian fungsi pemerintahan umum, ya. Jadi artinya orang yang kerja di situ harus menjalankan tugasnya ya sesuai dengan aturan, ya sesuai dengan aturan dengan tujuan menciptakan ya ketentraman, ya ketertiban. Makanya yang sudah kerja di situ ya harus tahu semua ini fungsi yang tiga ini. Ya. Yang paling utamanya di antara yang ketiga ini adalah pelayanan. Nah, makanya kalau di kantor-kantor misalkan di dinas pendidikan banyak yang sombong-sombong kerja karena dia itu punya gaji besar, itu orang belum tahu fungsinya. Ya, apa fungsinya kerja di situ? Dia cuma melayani semua masyarakat. Ya, dia ke situ itu karena ada rakyat. Kalau tidak ada rakyat, siapa yang dia pimpin? Ya kan? Coba kalau nggak ada rakyat, siapa yang dipimpinnya kan? Nah, itu. Jadi ini tuh 3 fungsi pemerintahan, yaitu pelayanan, pembangunan, dan pemerintahan umum yang berhubungan dengan kegiatan organisasi. Itu yang paling utama. Oke. Baru urusan pemerintahan. Diatur lagi di Undang-Undang Nomor 23. Jadi urusan pemerintahan ini kamu harus ingat aja itu Undang-Undang Nomor 23. Baik dia fungsinya maupun urusan pemerintahan. Nah, apa urusannya? Urusannya ada 3. Pertama, urusan pemerintahan absolut. Apa artinya itu? Urusan pemerintahan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Itu kalau sudah urusan sepenuhnya adalah pemerintah pusat, jadi untuk daerah apa? Berarti kita menunggu aja semuanya, ketentuan dari pusat, ya, orang yang mengawasi dari pusat, orang yang bekerja juga dari pusat. Nah, jadi urusan seperti itu namanya urusan ya absolut, ya tidak cocok lah. Jadi misalkan kalau di daerah-daerah yang agak misalkan jauh, ya pendalaman, apa mampu dia bisa mengawasin sampai ke desa-desa atau ke kecamatan, ya. Kemudian urusan pemerintahan konkuren. Apa artinya itu konkuren? Yaitu pemerintah pusat ya yang dibagi-bagi. Nah, ada bagian untuk pemerintah pusat, ada bagian dari provinsi, ada bagian untuk daerah atau kabupaten kota. Nah, dibagi-bagi. Sama kalau di Batam ini ya. Nah, untuk provinsi Kepulauan Riau ada bagiannya. Untuk kota, kabupaten kota misalkan Batam ada bagiannya. Pemerintah pusat ada bagiannya. Berarti itu sistemnya urusannya itu adalah urusan konkuren. Ya, tadi absolut, sekarang konkuren. Konkuren itu ada pembagian tugas, pembagian bagian. Ya, baru yang terakhir urusan pemerintahan konkuren
ya ke daerah menjadi dasar otonom daerah. Nomor 2 itu Jadi ini memang konkuren, ya konkuren. Tapi dia sifatnya ada sistem otonom daerah. Nah, dimulai dari pemerintahan umum ya sampai dengan pemerintah daerah. Nah, jadi ini urusan-urusan pemerintah yang ketiga ini ya yang paling bagusnya itu adalah urusan pemerintah yang konkuren. Ya, konkuren. Ada bagian-bagian. Ada urusan pembagian urusan. Misalkan KTP ya, kita ngurus KTP. Jangan langsung ke urusan pemerintahan ini, pemerintahan pusat itu. Mereka tidak tahu, pasti dikembalikan kepada urusan pemerintah kota atau kabupaten, bukan provinsi. Nah, misalkan kita mengurus KK apa urusan pemerintah pusat, tidak juga harus kembali kepada urusan pemerintah kabupaten dan kota, urusan dia itu. Nah, jadi ada pembagian. Jangan hanya mengurus KTP sama KK udah langsung ke presiden. Nah, jadi ada pembagian, itu lebih bagus ya. Sehingga kita bisa masyarakat juga tidak bingung, ya, tidak ragu ya, mau kemana saya ini. Nah, misalkan mengurus akte lahir ya, akte lahir udah langsung ke presiden, nggak mungkin ya. Itu urusan apa? Urusan kabupaten kota ya. Jadi itu pembagian untuk urusan-urusan. Kemudian itu ada lagi urusan pemerintah yang absolut. Absolut, selain absolut yang di atas tadi. Nah, ini yang pertama, politik luar negeri. Apa contohnya ini? Mengangkat pejabat diplomatik. Ya. Mengangkat itu pejabat-pejabat diplomatik yang duduk di lembaga internasional. Ya. Itu politik luar negeri. Sehingga nanti ditetapkan ada satu orang yang mewakili negara khusus untuk mengurus pada bagian internasional, lembaga internasional. Kemudian pertahanan, ya, nah, pertahanan membentuk satu angkatan bersenjata, ya, yang tujuan akhirnya ini adalah perdamaian. Nah, dibuat seperti itu. Urusan untuk mendamaikan ya itu kan dibentuk satu urusan itu khusus untuk pertahanan. Baru keamanan. Ya, kalau bagian keamanan membentuk suatu kepolisian negara. Nah, baru justisi. Justisi itu tentang peradilan. Nah, kalau ada masalah-masalah ya, masalah-masalah tentang kriminal ya. Itu urusan justisi itu. Ya. Kalau masalah antara misalkan tentang negara yang satu dengan hubungan negara kita dengan negara yang lain, yaitu politik luar negeri. Nah, yang mengurus itu adalah orang yang kerja di diplomatik. Itu. Kalau masalah tentang bagaimana keamanan, nah itu kepolisian.